Huria, Ibu, kamu sukanya princess apa? Princess Aurora. Princess Aurora. Kalau Princess Cinderella kamu suka nggak? Suka, tapi yang rambut pendek. Gara-gara beda Gitu ya. bukunya. Kalau ibu bacain dongeng Cinderella suka nggak? Suka, Oke, kita tapi baca. jahat. Iya, kita baca dongeng Cinderella malam ini. Bukan Cinderellanya tapi. Dahulu kala hiduplah seorang gadis cantik di sebuah negeri. Dia tinggal bersama ayahnya. Gadis itu berbaik hati seperti mendiang ibunya. Semua orang pun sayang padanya. Suatu hari, ayahnya menikah lagi. Si ibu tiri membawa serta kedua anak gadisnya. "Ibu dan kakak, apa kabar?" Dia menyambut mereka dengan ramah. Ibu tirinya sangat sombong dan jahat. Begitu juga dengan kedua kakaknya. Si ibu tiri tidak menyukai gadis yang cantik dan baik itu, karena bila dibandingkan, kedua putrinya jadi tampak lebih jelek. Setelah upacara pernikahan, si ibu tiri menyuruh gadis itu membereskan semua pekerjaan rumah. "Setelah kau selesai mencuci baju, lanjutkan dengan mencuci piring. Lalu bersihkan kamar. Hayo cepat!" Gadis Jahat itu ya? betul. Gadis itu harus mengerjakan semuanya. Dia tidur di kasur keras yang terbuat dari jerami di loteng yang kotor. Tapi dia bekerja tanpa pernah mengeluh. Baik sekali dia. Setiap hari dia bekerja sampai kelelahan. Setelah semua pekerjaan selesai, dia beristirahat di samping tungku berdebu. Kedua kakaknya yang memergokinya mengolok-oloknya. "Hahaha, mulai sekarang kita panggil dia Cinderella." Cinderella artinya gadis kotor berdebu. Tapi sekalipun Cinderella mengenakan baju compang-camping, dia tetap saja lebih cantik dari kedua kakaknya yang mengenakan gaun mahal. Tapi di sini nggak ada yang jelek. Suatu hari, seorang pangeran muda mengumumkan akan mengadakan pesta dansa di istana. Kakak-kakak Cinderella juga diundang untuk datang ke pesta itu. Aku senang sekali bisa bertemu pangeran. Siapa tahu aku yang akan jadi pengantinnya. Aku akan mengenakan gaun yang paling cantik. Mereka sangat bersemangat, sampai-sampai bingung harus berbuat apa. Mereka bercermin, lalu mencoba semua gaun. Cinderella membantu kakak-kakaknya berpakaian dan berdandan. "Cinderella, apakah kamu mau ikut ke pesta dansa?" tanya gadis tertua sambil tersenyum licik. Apakah Cinderella ikut? Tidak mungkin. Benar juga. Kalau Cinderella ikut, dia hanya akan jadi bahan tertawaan. Mereka mengolok-ngolok Cinderella dan menertawakannya. Nakal banget deh. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ibu tiri dan kedua kakaknya pergi ke istana dengan mengenakan gaun yang indah. Lama Cinderella menatap kepergian mereka. Lalu dia berlari ke lotengnya yang kotor dan tangisnya pun pecah. Tiba-tiba Cinderella mendengar suara yang lembut. "Cinderella, mengapa kamu menangis?" Cinderella menoleh terkejut. Ternyata itu adalah suara ibu peri. "Aku ingin pergi ke pesta dansa, ibu peri." "Cinderella, aku akan membantumu. Pergilah, petiklah sebuah labu dan bawa padaku." Cinderella lalu segera ke taman untuk memetik labu yang paling baik. Lalu ibu peri mengeluarkan isi labu itu dan memasukkan tongkat ajaibnya. Dalam sekejap, labu itu berubah menjadi kereta emas. Aku suka banget. Tunggu Cinderella, ada lagi. Ibu peri menyentuh tikus-tikus dari perangkapnya dan kadal-kadal di taman dengan tongkat ajaibnya. Tikus-tikus lalu berubah menjadi kuda-kuda yang gagah dan kadal-kadal berubah menjadi pelayan-pelayan. Seekor tikus besar berjanggut berubah jadi size yang tinggi. Size itu kayak Kuda? Bukan, maksudnya pelayan. Pelayan. Nah,
apakah sekarang kamu senang bisa pergi ke pesta dansa? Seneng. Iya, aku senang. Tapi aku tidak mungkin pergi dengan baju kotor seperti ini, Ibu Peri. Ibu Peri pun menyentuh baju Cinderella dengan tongkat ajaibnya. Tring! Aku sayang. Tiba-tiba bajunya yang compang-camping berubah jadi gaun indah yang berhiaskan batu permata. Ibu Peri juga memberi Cinderella sepasang sepatu kaca yang paling indah. Sepatu itu terlihat sempurna di kaki Cinderella. Iya banget. Setelah Cinderella masuk ke dalam kereta emas, Ibu Peri berkata, Cinderella, sihir ini akan lenyap pada tengah malam. Kereta emasmu akan berubah menjadi labu. Kuda-kuda ini pun akan kembali jadi tikus. Dan pelayan-pelayanmu kembali jadi kadal. Karenanya, apapun yang terjadi, pulanglah sebelum tengah malam. Kau mengerti? Aku berjanji, Ibu Peri. Terima kasih banyak. Kereta emas itu lalu melaju membawa Cinderella menuju istana. Cinderella merasa senang sekali. Tak lama kemudian kereta emas itu tiba di istana. Semua mata tertegun ketika Cinderella memasuki ruang dansa. Mereka terpana akan kecantikannya. Wah, cantik sekali dia. Pangeran langsung menghampiri Cinderella dan mengulurkan tangannya. Panjang. Tuan Putri, maukah berdansa denganku? Ada yang marah, ada yang enggak. Tentu Pangeran. Cinderella berdansa dengan anggun seperti kupu-kupu. Semua orang mengaguminya. Aku belum pernah melihat putri itu sebelumnya. Dari negeri mana dia? Ibu tiri dan kedua kakak tirinya juga melihat Cinderella, tapi mereka tidak mengenalinya. Tengah malam hampir tiba. Cinderella berpamitan pada pangeran dan pulang ke rumah. Hari berikutnya pesta dansa berlanjut. Setelah kedua kakaknya pergi, Cinderella juga pergi ke istana. Bahkan pakaiannya lebih indah dari malam sebelumnya. Malam itu pangeran melewati saat-saat indah bersama Cinderella. Cinderella sangat senang sampai-sampai dia lupa waktu. Tiba-tiba jam pun berdentang dan menunjukkan pukul 12 malam. Ya Tuhan, aku harus pulang sebelum sihirnya lenyap. Cinderella panik dan segera berlari keluar istana. Tuan Putri, tunggu! Pangeran berusaha mengejar Cinderella, tapi tidak berhasil. Cinderella pun berlari tanpa menoleh ke belakang dan salah satu sepatu kacanya tertinggal di tangga istana. Iya, lepas dari kakinya. Betul. Pangeran sudah tidak melihat Cinderella, tapi dia melihat sepatu kaca itu. Iya dong. Dengan hati-hati dia mengambilnya, menggenggamnya, lalu kembali ke istana. Saat itu dentang jam terakhir selesai berbunyi. Jam sudah selesai berdentang, sihirnya lenyap. Kereta emas dan gaun yang indah pun lenyap. Hanya sebelah sepatu kacanya yang masih tertinggal. Itu tadi seperti mimpi, ya ampun. Cinderella benar-benar terpesona hingga jantungnya berdegup kencang. Beberapa hari kemudian, pangeran menyebarkan pengumuman ke seluruh negeri. Aku akan menikahi gadis yang ukuran kakinya pas dengan sepatu kaca ini. Sepatu kaca ini milikku. Bukan, itu pasti milikku. Para gadis saling bersaing mencoba sepatu kaca itu, tapi tak seorang pun yang pas mengenakannya. Akhirnya tiba giliran rumah Cinderella. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Mereka berusaha memasukkan kaki mereka. Au, sakit! Mereka berusaha keras, tapi kaki mereka lebih besar dari sepatu itu. Kemudian Cinderella berkata, bolehkah aku mencobanya? Hahaha, tidak akan pas deh. Kedua kakaknya menertawakan Cinderella dan mengolok-oloknya. Tapi para petugas istana mengamati Cinderella dan menjawab dengan sopan, silahkan dicoba, Nona. Para petugas istana mempersilahkan Cinderella duduk di kursi dan memberikan sepatu kaca itu. Menakjubkan! Ternyata sepatu itu sangat pas dengan kakinya. Cinderella lalu mengeluarkan pasangannya dari saku baju dan mengenakan keduanya. Ibu tiri dan kedua kakaknya terkejut. Bukan main, sampai mata mereka terbelalak. Tiba-tiba Ibu Peri muncul. Dia menyentuh pakaian Cinderella dengan tongkat ajaibnya. Cinderella pun berubah menjadi gadis yang paling cantik di daerah itu. Jadi pink. Selamat Cinderella, kata Ibu Peri.
Terima kasih banyak Ibu Peri. Para petugas istana itu membungkuk, memberi hormat kepada Cinderella dan berkata, "Kaulah gadis yang dicari pangeran. Dia menunggumu." Sadarlah Ibu Tiri dan kedua kakaknya kalau Cinderella adalah putri cantik di pesta dansa itu. Mereka memohon agar Cinderella memaafkan mereka karena sudah berlaku jahat padanya. Cinderella pun memaafkan dan memeluk mereka. "Ibu dan kakak, kumohon berdirilah. Mulai sekarang, marilah kita saling berbuat baik." Cinderella pergi ke istana, didampingi para petugas istana. Tak lama kemudian, Cinderella dan pangeran menyelenggarakan upacara pernikahan yang megah dan restu dari semua orang. Cinderella yang baik hati mengajak Ibu Tiri dan kedua kakaknya tinggal di istana. Cinderella dan pangeran pun hidup bahagia selamanya. Jadi ini ada permainannya. Ya, permainan di Ada bukunya. 3 permainan. Nah, Huria, cerita yang menarik bukan? Iya, menarik banget. Abis itu aku nemuin Iya. apa namanya permainannya 3 tapi permainan. Jadi Cinderella itu dongeng yang sudah lama loh. Itu udah ada dari tahun 1697 yang Ampun. ditulis oleh Charles Perrault. Nah, ketika kita mendengarkan kisah Cinderella yang banyak adegan-adegan bagus, Ya. kita juga ikut ini ya, kita ikut tegang gitu ya. Wah, udah jam 12 malam nih. Cinderella harus cepat pulang. Nanti kalau enggak keretanya berubah jadi labu lagi gitu. Iya. Nah, hikmah dari cerita Cinderella apa ya, Hur? Oh. Pesannya apa? Oh, Cinderella bersihin kamar, dibully sama apa namanya kakak tirinya. Jadi kalau jadi anak perempuan tuh memang harus rajin dan baik hati gitu ya, nggak boleh jahat sama orang lain karena kecantikan itu juga bukan hanya dari fisiknya, tapi memang dari hatinya ya, Hur. Iya, tapi aku lebih suka yang baik-baik gitu. Jadi kalau jadi anak perempuan dan anak laki-laki juga pokoknya semua Harus baik semuanya. semua harus baik. Oke teman-teman. Juga temen juga baik sama temennya. Iya, itulah cerita Cinderella ya. Semuanya harus Sampai baik. jumpa di Dongeng untuk Huria episode berikutnya. Bye-bye. Bye.